Ya, Eliano Reginders takjub dengan mulusnya proses naturalisasi timnas Indonesia. 8 hari doang nih. Bukan oleh Romeni dan Mauro Zilstra, Sinteyong akan panggil penyerang naturalisasi ini untuk laga timnas Indonesia melawan Bahrain dan China. Ya, media Vietnam prediksi ikan timnas Indonesia balas dendam kepada Bahrain usai pernah dibantai dengan skor 0-10. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 2 pemain keturunan, Eliano Reginders dan Miss Hilgers yang tengah menjalani proses naturalisasi. Ya, proses naturalisasi Eliano dan Miss Hilgers ini berjalan dengan mulus, bahkan Selasa 17 September, keduanya sudah menjalani proses persidangan di Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Dalam waktu dekat, proses naturalisasi Eliano Reginders dan Miss Hilgers akan segera disidangkan di level paripurna oleh DPR RI. Ya, Eliano Reginders pun nampak kagum dengan cepatnya proses naturalisasi dia dan Miss Hilgers. Pemain berusia 23 tahun ini pun sampai mengunggah di Instagram. Dalam jangka waktu 8 hari, kata Eliano Reginders lewat Instagramnya. Sementara itu, Menpora RI Dito Aryo Tejo mengucapkan terima kasih kepada Komisi 10 DPR RI yang mendukung dan menyetujui permohonan perpindahan dan kewarganegaraan Miss Hilgers dan Eliano Reginders. Terima kasih atas dukungan dan persetujuan dari Komisi 10 DPR RI dalam proses permohonan kewarganegaraan. Pemain-pemain yang kami proses 100% punya darah Indonesia. Ini agar peringkat Indonesia di FIFA bisa tembus 100 ya. Terkait pembibitan usia muda tidak perlu diragukan. Karena saat ini sudah banyak sekali kompetisi dari U7 sampai U12, kata Menpora Dito Aryo Tejo. Ya, cepatnya proses naturalisasi Eliano dan Miss Hilgers bukan tanpa alasan. Kedua pemain itu diharapkan segera membela timnas Indonesia. Sebab diketahui timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial pada Oktober mendatang. Tim asuhan Sinteyong akan 2 kali menjalani laga tandang, yakni ke markas Bahrain dan China dalam lanjutan R3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong diprediksi tidak akan memanggil Mauro Zilstra dan Ole Romeni untuk memperkuat lini serang di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu lantas siapa? Jelang 2 laga krusial tersebut, Sinteyong kemungkinan besar sudah bisa menurunkan Eliano dan Miss Hilgers. Proses naturalisasi keduanya juga sudah disetujui oleh DPR RI dan saat ini tinggal menunggu jadwal sidang paripurna. Namun, Sinteyong kemungkinan belum akan mendapatkan pemain baru di posisi penyerang saat menghadapi Bahrain dan China. Ole Romeni yang selama ini diharapkan bisa bergabung masih belum menemui titik terangnya. Bahkan, anggota Esko PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa proses naturalisasi FC Ultra ini cukup berat dilakukan. Ole itu agak berat ya, kata Arya Sinulinga. Sementara untuk Mauro Zilstra yang mengaku sudah sangat berminat untuk memperkuat Garuda justru belum diproses oleh PSSI. Oh masih belum. Ini diajukan untuk menjalani proses naturalisasi, kata Sekjen PSSI Yunus Nusi. Lantas siapakah striker yang akan dipanggil Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Bahrain dan China? Kemungkinan penyerang yang bakal dipanggil Sinteyong adalah juru gedor timnas Indonesia U20 yaitu Jens Reven. Pemain FC Dordrecht U21 ini bisa menjadi opsi yang bisa dimanfaatkan Sinteyong untuk menambah daya gedor skuad Garuda. Dia telah membuktikan ketajamannya bersama timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Bukan hanya membawa Garuda Muda menjadi juara, dia menjadi top skor nomor 2 Piala AFF U19 dengan mencetak 4 gol. Statistik ini bisa dipertimbangkan oleh Sinteyong untuk membawanya ke timnas Indonesia senior. Apalagi pada laga kontra Arab Saudi dan Australia lalu, salah satu kelemahan skuad Garuda ada di lini depan. Banyak peluang yang gagal berbuah gol karena kurang klinisnya lini serang timnas Indonesia. Dan informasi bola yang terakhir,
Media Vietnam memprediksikan timnas Indonesia melakukan balas dendam kepada Bahrain yang pernah membantai mereka dengan skor telak 0-10. Skuad Garuda sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang telah dimulai pada September 2024. Ya, khusus Bahrain, timnas Indonesia punya memori kelam karena pernah dibantai dengan skor telak 0-10 pada kualifikasi Piala Dunia 2014 silam yang digelar pada tahun 2012. Namun demikian, situasi sudah berbeda jauh pada saat ini. Timnas Indonesia berpotensi meraih kemenangan atas Bahrain meskipun memang tidak mudah. Potensi Garuda melakukan balas dendam kepada Bahrain pun dibahas oleh media asal Vietnam Soha VN. Menurut media Vietnam tersebut, timnas Indonesia benar-benar punya kesempatan untuk melakukan balas dendam. Timnas Indonesia mengalami peningkatan kans balas dendam kepada lawan setelah dikalahkan dengan skor 0-10, memecahkan rekor timnas Vietnam. Demikian judul yang diberikan oleh Soha untuk artikel yang dirilis pada Senin 16 September. Timnas Indonesia segera menerima kabar yang sangat baik dan mereka punya lebih besar kesempatan untuk balas dendam kepada lawan asal Asia Barat itu, ujar Soha. Masih menurut Soha, peluang tersebut semakin terbuka karena kehadiran Miss Hilgers dan Eleanor Reginders yang sedang menjalani proses naturalisasi. Mereka menegaskan bahwa Hilgers dan Reginders merupakan dua sosok yang bisa meningkatkan kualitas Garuda. Dua bintang naturalisasi berkualitas tinggi, Eleanor Reginders dan Miss Hilgers diharapkan untuk menjalani semua prosedur tepat waktu untuk dimainkan pada dua laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan China. Demikian ulasan dari Soha. Ya, dengan kehadiran Hilgers dan Reginders, timnas Indonesia dinilai mampu untuk membalas dendam kepada Bahrain. Pelatih Sinteyong dan timnya bertekad untuk balas dendam kepada Bahrain karena ini adalah lawan yang menderita kekalahan bersejarah dengan skor 0-10. Tambah ulasan Soha. Jika berhasil mengalahkan Bahrain pada bulan depan, maka timnas Indonesia berpotensi melewati rekor Vietnam. Rekor tersebut berupa catatan poin terbanyak untuk tim Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Sebagai catatan, Vietnam asuhan Park Hang-seo mencatatkan total 4 poin dari 10 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Sedangkan pada saat ini timnas Indonesia punya 2 poin dari 2 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menang atas Bahrain, maka timnas Indonesia akan memiliki 5 poin melewati catatan dari Vietnam.